Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis bisnis kami yang berjudul Penentuan Penyaluran Kredit pada Perusahaan Peer-to-Peer Lending dengan pendekatan analisis Random Forest Classification yang beranggotakan Kevin Marasyaiful, Sakti Arif Wicaksono, Sandy Watazawadu Ilmi, Valentin Panggabean, Vito Syadik, dan Zalindri Nur Ajani. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pemilihan masalah bisnis yang akan kami analisa. Berdasarkan data dari Fintech Singapura, Indonesia saat ini memiliki populasi sebesar 274 juta dengan 83 juta diantaranya belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan. Tingkat literasi keuangan juga hanya berkisar 38%. Namun, jangkauan penetrasi jaringan internet di Indonesia sudah mencapai 67%. Pengguna ponsel pintar sebanyak 60%, serta 54% diantaranya merupakan pengguna mobile banking. Kondisi ini membawa Indonesia kepada transformasi digital tak terkecuali pada sektor keuangan yang dikenal dengan financial technology atau fintech. Salah satu kegiatan fintech adalah peminjaman modal yang dikenal dengan peer-to-peer lending. Data per Juni 2020, perusahaan fintech di Indonesia mencapai 332 perusahaan dengan 50% diantaranya atau 161 perusahaan merupakan peer-to-peer lending. Berdasarkan laporan Fintech Indonesia 2021 oleh Advance.ai pada kategori Fintech Peer-to-Peer Lending, nilai pinjaman yang telah disalurkan meningkat 2,5% year on year dari bulan Juni 2019 sebesar Rp44,8 triliun menjadi Rp113,48 triliun pada Juni 2020. Meskipun mencatat pertumbuhan yang signifikan, perusahaan Fintech Peer-to-Peer Lending masih mengalami permasalahan dalam mengelola pinjaman bermasalah atau dikenal dengan istilah non-performing loan atau NPL. Tingkat NPL pada fintech diukur dari TWP 90, yaitu tingkatan prestasi pengembalian pinjaman di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Menurut data Advance.ai, TWP 90 pada fintech di Indonesia mencapai 4,22% pada Maret 2020 dan meningkat hingga 6,13% pada Juni 2020. Meskipun peningkatan ini didasari oleh faktor pandemi COVID-19, tidak dipungkiri bahwa tingkat NPL atau TWP 90 memiliki tren yang fluktuatif, sehingga menimbulkan risiko pada kinerja keuangan perusahaan fintech. Dalam penelitian Dwi Priyatno dalam Nur Syahriana 2017, salah satu penyebab kredit macet adalah karakter dari nasabah atau debitur yang dapat berujung pada kondisi gagal bayar pinjaman. Maka perlu ada upaya dari perusahaan fintech dalam menyeleksi atau menerima permintaan pinjaman berdasarkan kriteria calon debitur. Sehingga permasalahan yang kami angkat dalam penelitian bisnis ini adalah bagaimana skema klasifikasi calon debitur yang dikatakan layak untuk mengajukan pinjaman melalui perusahaan fintech. Selanjutnya adalah data proses. Dalam proses pemberian kredit oleh perusahaan fintech, ini menjadi tantangan tersendiri untuk menilai kelayakan seorang calon nasabah kredit hanya berdasarkan informasi yang diinput di dalam aplikasi, tanpa adanya proses tatap muka dan wawancara dengan nasabah. Dalam hal ini, fungsi machine learning akan menjadi tools yang akan membantu perusahaan fintech dalam melakukan penilaian terhadap suatu aplikasi calon nasabah berdasarkan data historis dari pemberian kredit sebelumnya. Ada beberapa kolom dalam dataset yang mencantumkan informasi yang akan digunakan dalam penilaian aplikasi pengajuan kredit perusahaan fintech, yaitu sebagai berikut. Dalam dataset terdapat 11 kolom yang masing-masing memiliki informasi yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan nasabah untuk mendapatkan pinjaman atau tidak. Dalam kolom pertama, own car atau kepemilikan mobil, informasi ini menunjukkan apakah calon debitur memiliki kendaraan pribadi berupa mobil. Pilihan jawaban pada informasi adalah yes atau no. Kolom kedua adalah own realty atau kepemilikan rumah. Informasi ini menunjukkan apakah calon debitur memiliki aset pribadi berupa rumah. Pilihan jawaban pada informasi adalah yes atau no. Pada kolom ketiga adalah children atau jumlah anak. Informasi menunjukkan jumlah anak yang dimiliki oleh calon debitur. Informasi diisi dengan jumlah anak di dalam keluarga yang satu rumah dengan calon debitur. Kolom keempat adalah annual income atau pendapatan tahunan. Kolom ini menunjukkan jumlah pendapatan yang diterima oleh calon debitur. Informasi diisi nilai real pendapatan calon debitur dalam waktu 1 tahun. Kolom kelima adalah income type
atau jenis pendapatan. Kolom ini menunjukkan jenis pekerjaan dari calon debitur. Pada informasi ini, jenis pendapatan akan dibagi dalam 5 jenis, yaitu working, commercial associate, state servant, pensioner, dan student. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sakti. Terima kasih. Terima kasih Mas Kevin. Data selanjutnya akan digunakan dalam menetapkan dan menerima permohonan peer-to-peer lending ini adalah data pendidikan dari calon debitur yang terdiri dari 5 kategori, yaitu mencakup higher education, secondary, incomplete higher, lower secondary, dan academic degree. Kemudian ada data status pernikahan yang terdiri dari 5 kategori, yaitu civil marriage, married, separated, single or not married, dan widow. Selanjutnya adalah data jenis tempat tinggal yang terdiri dari 6 kategori, mencakup house or apartment, office apartment, rented apartment, municipal apartment, with parents, dan co-op apartment. Selanjutnya juga kita minta adalah data umur serta data lamanya seseorang bekerja di dalam pekerjaan saat ini. Terakhir adalah status, di mana status ini adalah penetapan untuk menerima atau menolak aplikasi kredit yang dihasilkan dari penilaian serta pembobotan dari informasi-informasi yang telah dimasukkan sebelumnya. Selanjutnya, dalam rangka melakukan analisis prediktif terhadap penetapan status diterima atau ditolaknya lending berdasarkan data historis penilaian nasabah, kami akan melakukan analisis dan pengujian terhadap 84.957 data aplikasi permohonan lending nasabah. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai analisis terhadap data-data dimaksud. Saya Zalindri, saya akan menyampaikan analisis yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Berdasarkan hasil pengolahan dataset yang dilakukan pada 438.557 calon debitur untuk proses pengelompokan status layak atau tidak layaknya seorang calon debitur mendapat pinjaman dari P2P Lending. Tim kami melakukan analisis menggunakan tools Random Forest untuk mengidentifikasi model dalam data serta memprediksi perilaku masa depan. Dataset yang digunakan dalam mengidentifikasi kelayakan nasabah menggunakan 10 atribut yang tertera pada gambar 1, di mana nasabah dikategorikan layak jika akumulasi nilai dari 10 atribut tersebut bernilai lebih dari atau sama dengan 14. Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan menggunakan metode Random Forest, diperoleh jumlah nasabah yang layak sebanyak 19.928 orang dan tidak layak sebanyak 13.953 orang. Proses klasifikasi yang dilakukan menggunakan metode ini menunjukkan tingkat keakuratan sebesar 99,7% dengan error sebesar 0,3%. Nilai error sebagai perkiraan kesalahan generalisasi yang menunjukkan bahwa terdapat wrong classified data sebanyak 102 orang. Data nasabah layak sebanyak 23 orang, statusnya berubah menjadi tidak layak. Dan sebaliknya, data nasabah yang awalnya tidak layak sebanyak 79 orang, statusnya berubah menjadi layak. Berdasarkan tingkat keakuratan tersebut, penggunaan metode ini dapat digunakan oleh perusahaan fintech dalam melakukan seleksi atau menerima permintaan pinjaman berdasarkan kriteria calon debitur. Hal ini sesuai pernyataan Renata dan melewati tahun 2020 bahwa Random Forest dipilih sebagai metode utama dalam prediksi apakah suatu pinjaman itu baik atau tidak, dikarenakan Random Forest berjalan efisien pada data yang jumlahnya banyak dan dapat berjalan dengan baik dengan kelas yang populasinya tidak seimbang. Salah satu metode statistik yang dapat digunakan untuk melakukan predictive analysis adalah logistic regression. Logistic regression adalah metode statistik yang digunakan ketika dependent variable bersifat binary. Logistic regression melakukan estimasi atas parameter dari suatu model logistik yang bertujuan untuk melihat kemungkinan apakah suatu kondisi benar atau salah, accept atau reject, pas atau no pass. Pada gambar di bawah ini dapat dilihat informasi statistik untuk melihat kecocokan atau kelayakan variabel dalam membuat suatu prediksi. Di sini terlihat bahwa z-score yang besar berarti terdapat respon yang baik dari variabel tersebut. Semakin tinggi z-score, berarti semakin kecil standar error, yang artinya semakin tepat estimasi prediksinya. Pada gambar di sebelah kanan, dapat dilihat hasil analisa dari metode statistik ini. Di sini dapat terlihat bahwa tingkat akurasi yang dihasilkan adalah 86,7%, yang artinya akurasi menunjukkan jumlah prediksi yang benar yang dibuat oleh model prediksi selama sisa masa prediksi.
Tingkat presisi yang dihasilkan juga cukup tinggi, yaitu 87,7%, yang artinya benar terdapat 87,7% kreditor yang diaksep pada saat pemodelan. Akan tapi di sini terlihat bahwa terdapat 4.534 wrong classified data. Berdasarkan hasil analisa yang kami lihat ini, model ini cukup baik untuk melakukan predictive analysis. Akan tetapi, masih terdapat metode statistik lainnya yang lebih cocok untuk data yang kami miliki untuk melakukan predictive analysis, yaitu random forest. Dari paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan yang kami peroleh untuk menjadi solusi ataupun menjawab permasalahan yang dihadapi peer-to-peer lending yaitu dengan menggunakan teknologi analisis data, hasil analisis yang diperoleh dapat digunakan sebagai alternatif dan alat bantu dalam memprediksi resiko kelayakan kredit, yaitu dengan mengklasifikasikan layak atau tidaknya pemohon ataupun nasabah untuk diberikan kredit dengan menggunakan metode analisis random forest. Dari metode analisis random forest tersebut, kami mendapat beberapa keuntungan yang dapat digunakan perusahaan peer-to-peer lending, yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dengan analisis data yang cukup banyak dapat diolah dengan waktu yang cukup singkat. Yang kedua, akurasi prediktif yang akurat. Tingkat akurasi yang diperoleh dari analisis data yang dilakukan cukup tinggi, yaitu sebesar 98,71%. Dari 33.983 data, hasil prediksi yang benar yaitu sebesar 33.874 dan klasifikasi yang salah hanya sebesar 109 data. Yang ketiga, membuat keputusan lebih efektif. Nilai akurasi yang tinggi dapat membuat perusahaan peer-to-peer lending mengambil keputusan yang lebih efektif. Selain itu, perusahaan peer-to-peer lending juga dapat membuka peluang baru, yaitu dengan yang pertama, merampingkan jangkauan, lebih berfokus kepada pelanggan ataupun nasabah yang memiliki potensial tinggi untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan. Dan yang kedua, memasuki pasar baru, yaitu dengan mengidentifikasi peluang bisnis yang lainnya. Demikian paparan yang dapat kami berikan, kurang dan lebih kami ucapkan terima kasih.